Oke, kita kali ini akan bahas judul baru. Manhwa satu ini menceritakan seorang pemuda yang memiliki trauma masa lalu yang sangat kelam. Karena itulah, dia memutuskan untuk mengurung diri dan menjauh dari interaksi sesama manusia. Gimanakah keseruan dari cerita ini? Oke, langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Cerita dibuka. Di situ ada seorang nekromasi yang sedang mengeluarkan kekuatan gelap miliknya. Dia menganggap kekuatan kesatria cahaya yang sedang bertarung dengannya sekarang sangatlah kuat. Dengan begitu, dia juga merasa kesatria cahaya itu layak menjadi musuhnya. Sedangkan kesatria cahaya itu menganggap sang nekromansi layak menjadi mimpi buruk daratan. Dia juga menyebut sang nekromansi dengan sebutan Raja Abadi. Tapi, sang kesatria cahaya itu tidak gentar untuk melawan nekromansi itu. Karena selama mereka masih memiliki kekuatan cahaya, dia yakin mereka akan menang. Mereka berdua pun siap untuk bertarung dan siap untuk mengadu kekuatan mereka masing-masing. Namun semua itu hanyalah drama saja. Seorang pria yang sedang meneguh minumannya merasa ceritanya sangatlah dilebih-lebihkan, seperti adegan film. Dia adalah Han Seong-yun. Meskipun itu memang cuma drama, tapi itu semua adalah Han Seong-yun sendiri. Singkatnya, di tengah cahaya matahari yang menyinari bumi, di situ ada sebuah bangunan tempat inap yang berdiri kokoh. Di salah satu kamar dari bangunan itu terdengar ada suara bel pintu yang berbunyi. Nampak di situ ada seseorang yang mendatangi tempat Han Seong-yun. Orang itu mengaku dari divisi investigasi transmisi di Biro Manajemen Kemampuan. Dia mencoba mengonfirmasi identitas Han Seong-yun. Apakah benar dia adalah Han Seong-yun? Han Seong-yun di situ membenarkannya dan meminta petugas itu untuk melihatnya sendiri. Petugas itu berkata, bila dirinya sudah mengonfirmasi identitas Han Seong-yun, dia juga meminta Han Seong-yun untuk melaporkan ke Biro Manajemen Kemampuan bila dia bangun kesiangan lagi. Tak lupa juga, petugas itu mendoakan supaya hari Han Seong-yun cukup menyenangkan. Setelah setengah tahun terpisah dari dunia luar, komunikasi Han Seong-yun berakhir dengan orang luar. Menurutnya, itu juga berarti selama 6 bulan ke depan, dia tidak perlu membuka pintunya lagi. Han Seong-yun di situ menggeledah beberapa barangnya untuk mencari sisa makanan yang ia miliki. Setelah menemukan satu, dia melihat makanan itu ternyata sudah kadaluarsa. Han Seong-yun adalah orang rumahan yang tidak keluar rumah selama 2 tahun. Meskipun beberapa orang mungkin menganggapnya tidak berguna atau memarahi Han Seong-yun karena memiliki tekad yang lemah, tapi sebenarnya dia adalah korban dari dunia yang menjadikan ini. Han Seong-yun berdiri menatap televisi yang masih menyala. Suara reporter dari berita di televisi mengatakan bahwa petugas pemadam kebakaran saat ini sedang memadamkan kebakaran di sebuah toko. Pelaku tersebut diduga melakukan kejahatan acak sebagai orang yang terbangun sebelum dipindahkan ke dunia lain. Orang yang terbangun atau terbangkitkan adalah seorang manusia pada hari tertentu mulai membangkitkan kekuatan super misterius secara acak. Setelah membangkitkan kekuatan super, seseorang akan dipindahkan secara paksa ke dunia lain dalam waktu 24 jam. Selama kondisi tertentu terpenuhi, orang itu dapat kembali ke bumi. Namun, karena hanya sedikit sekali orang yang dapat kembali ke bumi hidup-hidup, begitu banyak orang yang terbangun namun putus asa. Sebelum diangkut, mereka akan melakukan berbagai kejahatan karena putus asa. 2 tahun yang lalu, Han Seong-yun juga kehilangan keluarga dan kakinya karena kejahatan ini. Bahkan, dia kehilangan keberanian untuk berdiri lagi. Han Seong-yun terus melatih kakinya supaya bisa ia gunakan dengan normal. Tapi, semua usahanya itu hanyalah sia-sia. Dia bertanya-tanya, mengapa dia bekerja begitu keras bila tidak ada gunanya? Dia juga heran mengapa dirinya begitu takut untuk melangkah keluar pintu. Dia terus bertanya, jika saja dia lebih berani, apakah akan berbeda jika dia bisa meninggalkan rumah ini, melangkah keluar meskipun 1 langkah. Pada saat itu juga, Han Seong-yun dikagetkan dengan munculnya sebuah panel sistem yang muncul tepat di depannya. Panel itu bertuliskan, titik inflaksi dimensi terdeteksi, terhubung ke sistem Akasa, kebangkitan keterampilan bawaan. Tentu saja, Han Seong-yun sangat kebingungan karena dia bisa terbangun secara tiba-tiba. Han Seong-yun mendapatkan kebangkitan keterampilan bawaan, klon atau avatar. Sistem juga memberitahu bila orang yang telah terbangun akan dipindahkan ke dunia lain. Nampak di situ menampilkan batas waktu yang diperlukan Han Seong-yun
untuk bersiap memasuki dunia lain. Han Seong-yun cukup panik dan gelisah karena ini sangatlah tiba-tiba. Dia bertanya, apakah itu bercanda? Sistem memberikan peringatan, jika Han Seong-yun tidak segera pergi dalam batas waktu yang ditetapkan, dia akan dibawa pergi secara paksa. Mendapati itu, Han Seong-yun pun langsung bergegas menyiapkan semua barang yang harus ia bawa ke dunia lain. Dia tahu bahwa ada rumor dibutuhkan waktu setidaknya 1 tahun untuk kembali ke bumi, karena waktu di dunia lain 10 kali lebih lambat daripada waktu di bumi. Han Seong-yun bertanya-tanya, apakah dia harus bertahan hidup selama 10 tahun sebelum kembali ke bumi? Dia cukup ragu, apakah dia bisa bertahan hidup? Setelah menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan barang yang akan ia bawa, di situ sekarang hanya tersisa 3 menit saja. Han Seong-yun bersiap untuk masuk ke portal di depannya. Dia pun mulai melangkah masuk. Han Seong-yun bergumam bila barang yang ia bawa tidak banyak, karena dia sendiri saja tidak berani keluar rumah, bahkan tidak memiliki kekuatan atau keterampilan apapun. Jadi, dia penasaran bagaimana dia bisa bertahan hidup di dunia lain. Han Seong-yun tiba-tiba terkejut setelah menyadari sesuatu. Dia tahu bila ini adalah sebuah teknologi. Jadi, dia bertanya, apakah kekuatan super hanyalah sebuah teknologi? Untuk mencari tahu lebih lanjut, Han Seong-yun berniatan untuk mencari tahunya sendiri. Dia pun berteriak untuk segera menggunakan keterampilan klon. Dan pada akhirnya, muncul sosok yang mirip dengan Han Seong-yun, berdiri tepat di hadapannya. Han Seong-yun dan bayangannya sendiri malah sama-sama bingung satu sama lain. Dia bertanya, bukankah itu adalah dirinya? Wadah. Pada saat itu juga, Han Seong-yun merasakan rasa sakit di kelapanya. Bahkan dia merasa melihat ada 2 wajahnya. Setelah itu, dia sadar akan sesuatu. Ya, itu sesuai yang Han Seong-yun bayangkan. Dia berbagi kesadaran dengan klon miliknya. Tapi karena dia masih belum terbiasa, dia mengalami pusing ketika mencoba memisahkan kesadarannya. Han Seong-yun merasa sangat sulit untuk bertindak di saat yang bersamaan. Peringatan sistem muncul kembali, memberitahu bila waktu tersisa hanya 1 menit lagi sebelum Han Seong-yun dibawa secara paksa. Han Seong-yun sangat terpuruk. Dia merasa dalam kasus ini memiliki klon tidaklah berguna. Dia cukup heran kenapa kekuatan supernaturalnya pun tidak berguna seperti dirinya. Han Seong-yun bertanya pada klonnya, apakah dia bisa berdiri di susunan teleportasi menggantikan dirinya. Klon milik Han Seong-yun menenangkannya. Dia berkata bahwa itu akan baik-baik saja. Klon itu pun mulai beranjak ke susunan teleportasi. Karena itu juga sistem muncul menampilkan sebuah pemberitahuan yang tertulis. Orang yang terbangun dikonfirmasi. Transmisi dimulai. Han Seong-yun meminta sistem untuk segera memulainya. Dan transmisi pun langsung dimulai. Han Seong-yun cukup senang karena susunan teleportasi mengidentifikasi klonnya sebagai dirinya. Pada akhirnya, klon Han Seong-yun berhasil dipindahkan ke dimensi Otlika. Nampak dia sekarang berada di tengah hutan yang lebat. Tapi dia juga merasakan sesuatu yang aneh. Ya, klon itu ternyata memiliki kesadaran Han Seong-yun. Dia cukup heran, padahal jelas-jelas dia mengirimkan klonnya pergi. Tapi mengapa dirinya yang berada di sini? Di tengah kepanikannya, sistem memberitahu jika Han Seong-yun ingin kembali ke bumi, dia harus membeli item kembali di toko karma. Sistem meminta Han Seong-yun untuk bekerja keras untuk mengumpulkan karma yang bisa diperoleh dalam petualangan. Poin karma yang dimiliki Han Seong-yun sekarang adalah 0. Ya. Pada saat itu juga, dia merasakan rasa sakit yang sama dengan sebelumnya. Nampak gini dia memiliki 2 pandangan yang berbeda. Satu di dunia lain dan satu di bumi. Dengan itu dia baru sadar bila bukan dia yang berada di dunia lain, melainkan klon miliknya. Dia hanya berbagi kesadaran satu sama lain. Tapi karena dia memang belum terbiasa, dia merasakan pusing. Dia meminta untuk segera membatalkan panggilannya. Hingga sekarang, dia kembali ke kesadarannya yang asli. Tapi dia juga masih merasakan pusing dan ingin muntah. Han Seong-yun pun langsung berlari ke toilet karena dia tak lagi bisa menahan rasa ingin muntah. Meskipun begitu, dia merasa dirinya masih bisa selamat dari krisis teleportasi. Han Seong-yun meminta untuk memanggil klonnya. Di situ, klon milik Han Seong-yun pun sudah ada di hadapannya. Dia merasa ini benar-benar penuh dengan pertanyaan. Dia juga bingung apa yang akan ia lakukan dengan kemampuan yang tidak berguna ini. Secara tiba-tiba juga, Han Seong-yun dikejutkan dengan sistem yang mengucapkan selamat karena telah mendapatkan sebuah pencapaian yang luar biasa.
Pencapaian itu bisa didapatkan karena Han Seong-yun bisa kembali ke bumi sendiri tanpa menggunakan Karma Soap. Sistem pun menghadiahi sebuah area teleportasi alien. Han Seong-yun dapat menggunakan susunan teleportasi untuk berpindah ke tempat-tempat yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Fungsi ini hanya dapat digunakan sekali sehari. Mendapat itu Han Seong-yun dibuat terkejut dan bingung. Selain itu juga, karma milik Han Seong-yun meningkat sangat tajam. Han Seong-yun bertanya-tanya, dengan itu semua apakah dirinya menjadi orang yang paling cepat kembali lagi ke bumi? Singkat cerita, sekarang ada sebuah notifikasi yang memberitahu bila karma yang dimiliki sekarang adalah 1.900.000. Tentu saja, Han Seong-yun cukup terkejut karena karma yang ia miliki sekarang adalah 1,9 juta. Dia tak menduga, hanya dengan membatalkan pemanggilan avatar, bisa mendapatkan karma sebanyak itu. Dengan karma sebanyak itu, sama saja, setara dengan usaha 10 tahun. Dia juga tak menduga, untuk kembali ke bumi membutuhkan 1 juta karma. Penjelasan mengenai poin karma. Karma dibayarkan berdasarkan dampak tiap orang terhadap dunia lain. Perbuatan baik atau perbuatan buruk, menghabisi atau bekerja keras, dan lain-lain. Karma yang dikumpulkan bisa digunakan untuk memperkuat kemampuan tiap orang atau kembali ke bumi. Han Seong-yun bertanya, apakah ini adalah sebuah kesalahan? Dia juga cukup khawatir bila poin karmanya akan diambil lagi nanti. Tapi menurut Han Seong-yun, dia tidak sengaja melakukannya, jadi dia tak terlalu memikirkannya. Pada saat itu juga, dia melihat ada sesuatu yang menarik di toko karma. Di situ tertulis bahwa sesuatu itu bisa meningkatkan status. Mengenai detailnya, Han Seong-yun harus melihatnya secara khusus. Han Seong-yun cukup penasaran dengan ada apa di dalam meningkatkan status itu. Han Seong-yun mencoba untuk melihat detailnya. Nampak panel memberitahu bahwa ini bisa meningkatkan kemampuan pemulihan. Dan harganya adalah 10.000 karma. Han Seong-yun cukup terkejut karena itu bisa meningkatkan kemampuan pemulihan. Gak pikir panjang, dia pun langsung mencobanya. Dan sesuatu yang aneh pun mulai terjadi pada kaki Han Seong-yun. Dia juga merasakan sesuatu di kakinya. Nampak di situ luka-luka yang ada di kaki Han Seong-yun pulih total. Bagi Han Seong-yun, luka di kakinya bukan hanya hal yang membuatnya tidak nyaman, tapi itu juga adalah luka yang menandakan perpisahan dengan keluarganya dan luka yang mengurung Han Seong-yun di kamar. Sistem memberitahu bahwa kemampuan pemulihan Han Seong-yun sudah melewati level standar. Dia juga mendapatkan skill super recovery. Waktu pun sudah berjalan begitu cepat setelah Han Seong-yun menggunakan poin karma untuk menyembuhkan kakinya. Dia kini sangat bersemangat, bahkan dia merasa kakinya sekarang menjadi sangat kuat. Tapi dia sekarang masih memiliki banyak karma, jadi Han Seong-yun cukup bingung harus menggunakannya untuk apa. Han Seong-yun melihat di toko karma ada sesuatu yang bisa meningkatkan kemampuan. Dan harganya adalah 300.000 poin karma. Han Seong-yun langsung menukarkannya. Dia cukup penasaran apa yang akan terjadi jika dirinya meningkatkan skill avatar. Setelah beberapa saat, akhirnya sudah selesai. Han Seong-yun cukup puas karena ini sesuai dengan dugaannya. Dari klon yang ia ciptakan sekarang sangat mirip dengan dirinya. Dia terlihat sangat gagah. Dia sangat puas dengan hasil dari usahanya selama ini. Setelah meningkatkan skill avatar, kesadaran Han Seong-yun kini menjadi dua, menjadikannya bisa bergerak bebas dan skill baru yang ia dapatkan melalui peningkatan kemampuan. Pusat pikiran menyaring rangsangan dan emosi, hanya menerima informasi yang Han Seong-yun inginkan. Kemampuan ini tidak hanya membebaskan Han Seong-yun dari penyakit dimensi, tetapi juga menghilangkan rasa sakit ketika avatar Han Seong-yun terluka. Selain itu, dia dapat berpetualang di dunia lain. Dari pojok kamar yang nyaman, Han Seong-yun dapat mengendalikan avatarnya seperti bermain game. Bukan hanya itu saja perubahannya, sekarang Han Seong-yun bisa menjadi 3. Han Seong-yun bertanya-tanya, apakah avatarnya bisa bertambah saat dia berkembang? Dia sendiri lama-lama jadi pusing, karena Han Seong-yun tidak bisa terus-terusan memanggil para klonnya dengan sebutan avatar. Dia mencoba untuk memberikan mereka nama, tapi dia cukup payah dalam pemberian nama. Mereka bertiga pun secara bersamaan mencoba berpikir, mencari nama yang tepat. Setelah berpikir lama, dua avatar Han Seong-yun melihat dua benda dengan merek yang berbeda. Salah satu dari avatar Han Seong-yun memutuskan bila namanya sekarang adalah Hans. Kemampuan umum, super recovery, kemampuan individu, mana affinity. Catatan, avatar pertama Han Seong-yun. Dan yang satunya juga memutuskan menamai dirinya sebagai Heinz. Deskripsi, kemampuan umum, super recovery, kemampuan individu,
durability. Catatan, avatar kedua Han Seong-yun. Han Seong-yun bertanya-tanya mengapa mereka tidak berguna. Dia juga bertanya apakah mereka harus menjalankan misi utama yang tertunda. Mereka bertiga pun menjalankan tugas mereka masing-masing. Satu bergegas pergi ke dunia lain, satu lagi bertugas membuang sampah yang tertumpuk selama 1 tahun. Satu lagi atau tubuh utama, tentu saja dia hanya diam, duduk dan berpikir. Hans yang bertugas membuang sampah berpikir dia tidak merasa gugup sama sekali. Han Seong-yun menganggap mid-hub-nya berjalan dengan baik. Dia juga berpikir mungkin Hans juga sudah sampai ke dunia lain. Nampak di situ, Hans sudah berada di dunia lain. Dia tak menduga ternyata tempat ini sudah malam hari. Dia berharap tidak ada sesuatu yang keluar di hutan yang damai ini. Namun dari semak-semak ada sesuatu yang sedang memantau Hans. Ternyata itu adalah seekor Black Panther. Hans yang melihat itu cukup terkejut. Dia bertanya bagaimana Black Panther itu bisa muncul tiba-tiba. Tanpa aba-aba, Black Panther itu langsung menyerang Hans. Hans langsung mencabut pedangnya, bersiap untuk melawan Black Panther itu. Hans menahan mulut Black Panther itu dengan pedang miliknya. Melihat air liur yang keluar dari mulut Black Panther, Hans merasa itu sangatlah menjijikkan. Tapi ini juga sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Dia tidak merasakan takut atau sakit di tempat ini. Dengan kata lain, ini sama saja dengan sebuah game. Hans langsung menggunakan jurus Mana Injection untuk menghabisi Black Panther itu. Hingga pada akhirnya, dia pun berhasil mengelakainya. Dia bertanya, apakah karena dia masih lemah, jadi pertarungan ini terasa sangat sulit. Terlebih lagi, dia akan berada dalam masalah jika hanya diam dan bertemu dengan monster lain. Di tengah gumamannya, Hans melihat ada sebuah pemukiman. Dia tak menduga ternyata ada sebuah desa di tempat ini. Dan sekarang, Hans sudah tiba di desa itu. Dia disambut oleh seorang laki-laki tua. Dia mengucapkan selamat datang kepada Hans. Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Malcolm, seorang kepala desa. Dia memuji Hans karena bisa melewati hutan yang dipenuhi banyak monster berbahaya. Hans bertanya pada Malcolm, apakah dirinya bisa tinggal di desa untuk semalam. Dengan senang hati Malcolm menerima Hans, karena baginya mereka harus saling tolong-menolong. Menerima itu, Hans sangat berterima kasih. Malcolm berkata bahwa dia baru pertama kali melihat pakaian yang digunakan oleh Hans. Dia bertanya, apakah Hans berasal dari tempat yang jauh. Hans beralasan bahwa itu karena dia satu demi satu mengumpulkan barang dan berkeliaran. Malcolm memahami maksud dari Hans, karena dia juga sudah lama tidak melihat orang luar. Malcolm mengajak Hans untuk minum di kedai desa. Singkatnya, sekarang Hans sudah selesai minum dengan Malcolm. Dia tak menduga bahkan dia diberikan sebuah kamar kosong. Dia merasa orang di desa ini sangatlah hangat. Dia juga sudah lama tidak menikmati waktu bersama orang lain. Hans pun mulai mengantuk dan memutuskan untuk tidur. Tapi di situ ada seseorang yang mendatangi kamar Hans. Waduh, siapa ya? Sedangkan di bumi, Han Seong-yun di situ sedang menikmati minumannya. Dia merasa semua ini sangatlah nikmat. Makanannya setelah mandi dilanjutkan dengan minuman segar sambil keliling dunia lain. Meskipun begitu, dia juga merasa bersalah kepada Hans. Ya, Hans di situ sedang melakukan latihan kesehatan untuk memanfaatkan kemampuan durability miliknya. Han Seong-yun tidak tahu kapan harus mengirimnya, jadi ada baiknya mempersiapkan dia terlebih dahulu. Han Seong-yun mengucapkan selamat kepada Hans karena telah bekerja dengan keras. Han Seong-yun juga akan segera mencari tahu lebih banyak tentang dunia lain dan tempat seperti apa dunia lain itu. Han Seong-yun membuka laptopnya. Dia berniatan untuk memainkan peran sebagai panglima tertinggi yang sempurna. Tapi sebelum itu, dia merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Di situ muncul notifikasi pemberitahuan bila avatar telah mokat. Semua kemampuan dan data yang telah diakumulasikan milik avatar akan diatur kembali. Tentu saja, Han Seong-yun tak menyangka Hans ternyata sudah mokat.